Hello. Assalamualaikum semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga sehat selalu ya. Gimana? Masih kuat kuliahnya? Masih dong. Walaupun masih dalam kondisi pandemi, kita harus tetap semangat meningkatkan diri, baik dalam segi ibadah maupun akademis ya. Baik, let me introduce myself. My name is Suhaila Mumtaza. Saya adalah mahasiswa dari IAIN Zawiyah Cotkalangsa. Saya sendiri adalah murid dari Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya Fakultas Syariah. Nah, jadi saya ngapain nih di sini? Ya, tentu saya di sini ingin belajar sama-sama dengan teman-teman. Di mana hari ini saya akan menjelaskan tentang administrasi peradilan dan dasar hukumnya antara peradilan agama dan pengadilan negeri. Jadi, pertama sekali, apa itu administrasi peradilan? Oke, udah ketemu belum jawabannya? Nah, kalau belum, mari kita bahas. Administrasi peradilan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan presiden sebagai top administrator dan dijalankan oleh aparatur yang serba kompleks dan bersifat instruktur pemerintahan. Artinya, setiap pejabat pemerintah manapun terlibat di dalamnya. Maaf ya, agak belibet soalnya ini first time. Lalu, dasar hukumnya antara peradilan agama dan pengadilan negeri. Nah, dasar hukum peradilan agama itu sendiri berada dalam Undang-Undang Dasar 1945, diatur oleh pasal 24 yang pada ayat 1 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ayat 2 dijabarkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kemudian kita lanjut kepada ayat ketiga. Ayat ketiga menegaskan bahwa badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Gimana, masih sanggup dengerin gak? Oke, lanjut ya. Pengadilan negeri itu sendiri, dasar pembentukannya adalah berkedudukan di ibu kota, kabupaten kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten kota. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Pengadilan negeri dibentuk dengan Kapres Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Syarat pembentukan yang pertama adanya daerah kabupaten kota yang belum dibentuk pengadilan atau adanya pemekaran wilayah kabupaten kota baru. Terus setelah dibentuk aparat hukum lainnya, Kejari dan Polres. Lanjut, adanya usulan dan pengadilan tinggi dan dukungan Pemda setempat. Nah, prosedur pembentukan pengadilan negeri itu sendiri yang pertama, Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan pembentukan pengadilan negeri yang berada di daerah hukumnya dengan dukungan Pemda setempat kepada Ketua Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa sangat diperlukan adanya pengadilan tersebut. Lalu dilakukan evaluasi oleh tim dan Mahkamah Agung. Setelah ada persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selanjutnya menyiapkan usul pembentukan pengadilan negeri disertai konsep rancangan keputusan Presiden tentang pembentukan pengadilan negeri. Nah, itu tadi sekilas penjelasan dari saya. Mohon maaf ya apabila banyak kesalahan, maklum, masih belajar. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.